Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Dinamika dari angkatan 16 dan juga 18 akan mempresentasikan sebuah case untuk tugas bisnis internasional. Tugas dari bisnis internasional sendiri disusun oleh Alista Waradinia, Rino Yevian, dan juga saya, yaitu Nanda Arifal Afisharin. Case yang akan kita bahas yaitu mengenai exporting and global sourcing. Dalam membahas mengenai case exporting and global sourcing ini dibagi menjadi dua part, yaitu part A dan part B. Part A berisi mengekspor sebagai strategi masuk pasar luar negeri. Yang kedua, managing export and import transaction. Dan juga yang ketiga, mengidentifikasi dan bekerjasama dengan perantara asing. Di part B yaitu ada outsourcing, global sourcing, offshoring. Yang kedua, manfaat, risiko, dan tanggung jawab sumber global. Dan juga yang ketiga yaitu ada closing case. Di slide selanjutnya itu kita akan membahas terlebih dahulu yaitu mulai dari part A. Part A terbagi menjadi 3. Nah, kita akan membahas yang nomor 1 yaitu mengekspor sebagai strategi masuk pasar luar negeri. Exporting refers to the strategy of producing product of service in one country. Itu maksudnya itu mengekspor merupakan strategi memproduksi atau menghasilkan sesuatu produk atau jasa di salah satu negara dan menjual serta mendistribusikannya ke pelanggan. Di slide selanjutnya itu ada keuntungan dalam mengekspor sebagai strategi masuk pasar luar negeri. Keuntungannya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan pasar dan menghasilkan margin keuntungan. Yang kedua yaitu meningkatkan skala ekonomi dan mengurangi biaya per unit. Yang ketiga yaitu menstabilkan fluktuasi penjualan. Dan yang keempat yaitu meminimalkan biaya masuk pasar luar negeri. Yang kelima, meminimalkan resiko fleksitabilitas. Dan yang terakhir, yang nomor 6 yaitu memanfaatkan kemampuan distributor asing. Di slide selanjutnya itu membahas mengenai kerugian mengekspor. Kerugian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengekspor menawarkan lebih sedikit kesempatan untuk belajar tentang pelanggan, pesaing, dan juga aspek unik lainnya. Yang kedua yaitu dengan mengekspor, perusahaan harus memperoleh dan mendefinisikan kemampuan untuk melakukan transaksi kompleks yang dapat membebani sumber daya organisasi. Eksportir harus mahir dalam kontrak dan transaksi penjualan internasional, metode pembayaran baru, serta logistik dan dokumentasi. Yang ketiga yaitu terkena tarif dan hambatan perdagangan lainnya serta fluktuasi. Terus di slide selanjutnya itu membahas mengenai pendekatan sistematis untuk mengekspor. Di slide selanjutnya itu ada pembahasan mengenai 4 step pendekatan sistematis untuk mengekspor. Step pertama yaitu assess global market opportunity. Managers assess the firm's readiness to internationalize and choose the most appropriate country, market, and partner. Maksudnya yaitu assess global market opportunity atau menilai pasar peluang global. Pada tahap ini, manajemen menilai sebagai peluang pasar global yang tersedia bagi perusahaan. Manajer juga menganalisis kesiapan perusahaan untuk melakukan ekspor dan mengidentifikasi perantara yang memenuhi syarat dan mitra bisnis asing lainnya. Step 2 yaitu organize for exporting. Managers make decision about the degree of the firm's involvement, research to be commit, and the type of domestic and foreign intermediaries to hire. Maksudnya yaitu manajer bertanya jenis sumber daya manajerial, keuangan, dan produktif apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengekspor, jadwal apa yang harus diikuti perusahaan untuk mencapai tujuan ekspor, dan juga sejauh mana perusahaan harus berkembang pada perantara dan luar negeri untuk melaksanakan ekspor. Step yang ketiga yaitu acquire need skills to competence. The firm acquires skills and competence to handle export operation, train staff and engines operate, facilitating firms or such a freight forwards, banker, and international trade attorneys. Maksudnya yaitu memperoleh keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam transaksi ekspor dibutuhkan spesifikasi, keterampilan, dan kompetensi yang dikhususkan di berbagai bidang seperti pengembangan produk, distribusi, logistik, keuangan, hukum kontrak, dan manajemen mata uang.
Dan step yang terakhir yaitu step keempat, implement exporting strategy. Managers make decision about product adaptation, marketing, communication, adaptation pricing, and support to foreign intermediaries or subsidiaries, yang maksudnya yaitu pada tahap akhir ini perusahaan menerapkan dan mengelola strategi ekspornya. Di tahap ini seringkali membutuhkan manajemen untuk menyempurnakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi pasar, seperti adaptasi produk yang dilakukan oleh Microsoft ketika memasarkan produknya di Jepang. Ketika Microsoft memasarkan produknya di Jepang, maka perangkat lunak tersebut harus ditulis dalam bahasa Jepang. Nah, ini merupakan tampilan ilustrasi pengaturan organisasi alternatif dalam kegiatan ekspor. Ekspor tidak langsung dicapai dengan membuat kontrak dengan perantara yang berlokasi di pasar dalam negeri perusahaan. Eksportir kecil atau mereka yang baru mengenal bisnis internasional biasanya menyewa perusahaan manajemen ekspor atau perusahaan perdagangan yang berbasis di negara asalnya. Perantara ini memiliki tanggung jawab untuk menemukan pembeli asing, mengirimkan produk, dan mendapatkan bayaran. Sebaliknya, ekspor langsung biasanya dicapai dengan membuat kontrak dengan perantara yang berlokasi di pasar luar negeri. Perantara asing ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan eksportir, bernegosiasi atas nama eksportir, dan mengemban tanggung jawab seperti manajemen rantai pasokan lokal, penetapan harga, dan layanan pelanggan. Berikut ini merupakan 4 pertimbangan utama untuk memilih antara ekspor langsung atau ekspor tidak langsung. Yang pertama ada waktu, modal, dan keahlian yang manajemen bersedia berikan. Yang kedua ada strategis pasar luar negeri. Yang ketiga ada sifat produk perusahaan seperti kebutuhan akan dukungan purna jual. Yang terakhir ada perantara asing yang mampu di pasar sasaran. Mengelola transaksi ekspor-impor. Di dalam mengelola transaksi ekspor-impor, tentunya terdapat metode pembayaran. Berikut ini merupakan metode pembayaran dalam ekspor-impor. Yang pertama ada cash in advance, yang kedua ada letter of credit, yang ketiga ada open account, dan yang terakhir ada counter trade. Yang pertama ada cash in advance, merupakan uang tunai, yaitu ketika eksportir menerima uang tunai di muka, pembayaran dikumpulkan sebelum barang dikirim ke pelanggan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak eksportir karena mereka tidak perlu mengkhawatirkan masalah penagihan dan dapat mengakses dana segera setelah menyelesaikan penjualan. Namun, dari sudut pelanggan atau pembeli, uang di muka ini beresiko dan dapat menyebabkan masalah arus kas. Pembeli mungkin ragu karena takut eksportir tidak akan menindaklanjuti pengiriman, terutama jika pembeli tidak mengenal eksportir dengan baik. Karena alasan ini, uang tunai di muka atau cash in advance tidak disukai pembeli dan cenderung menghalangi penjualan. Yang kedua ini adalah letter of credit atau surat kredit. Merupakan kontrak antara bank pembeli dan penjual yang menjamin pembayaran dari pembeli ke penjual setelah menerima pengiriman ekspor. Hal ini berarti substitusi nama dan kredit masing-masing bank untuk nama dan kredit pembeli dan penjual. Sistem ini berfungsi karena hampir semua bank telah menjalin hubungan dengan bank koresponden di seluruh dunia. Yang ketiga ada open account atau buku akun. Ketika eksportir menggunakan file buku akun, pembeli membayar eksportir di masa mendatang setelah barang diterima. Hal ini mirip seperti cara pelanggan retail membayar department store untuk produk yang telah ia beli. Karena risiko yang ada, eksportir menggunakan pendekatan ini hanya dengan pelanggan yang memiliki kredit jangka panjang atau sangat baik atau dengan anak perusahaan dimiliki eksportir. Eksportir hanya menagih pelanggan yang diharapkan membayar sesuai persyaratan yang disepakati di masa mendatang. Akun terbuka beresiko dan perusahaan harus menyusunnya secara baik. Yang terakhir ini ada counter trade. Counter trade merupakan proses atau metode pembayaran barang atau jasa dengan menggunakan
barang atau jasa lain. Ketika alat pembayaran konvensional sulit atau tidak tersedia, counter trade ini mirip seperti barter. Ada jenis utama counter trade. Yang pertama barter, yang kedua kesepakatan kompensasi, yang ketiga back to back atau perjanjian offset, dan yang terakhir ada perjanjian pembelian kembali. Berikut ini merupakan tampilan atau sajian siklus tipikal dari penjualan internasional melalui letter of credit seperti yang ditujukan pada gambar berikut ini. Yang pertama, eksportir menandatangani kontrak penjualan barang kepada pembeli asing, yaitu importir. Yang kedua, importir meminta bank atau bank importir untuk membuka letter of credit. Hal itu digunakan untuk mendukung eksportir atau penerima kredit. Yang ketiga, bank importir memberitahu bank eksportir bahwa letter of credit telah diterbitkan. Yang keempat, bank eksportir mengkonfirmasi keabsahan letter of credit. Yang kelima, eksportir menyiapkan dan mengirimkan produknya kepada importir sebagaimana ditentukan dalam letter of credit. Yang keenam, eksportir menyerahkan dokumen kiriman kepada bank yang memeriksanya untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi persyaratan letter of credit. Dokumen ini biasanya mencakup faktur, bill of lading, dan sertifikat asuransi sebagaimana ditentukan dalam letter of credit. Yang kedua, bank eksportir mengirimkan dokumen tersebut kepada bank importir. Yang kedelapan, setelah konfirmasi bahwa semuanya beres, maka bank importir melakukan pembayaran penuh terhadap eksportir melalui bank eksportir. Dan yang terakhir, importir melakukan pembayaran penuh kepada banknya dalam jangka waktu yang diberikan dalam banyak negara dan dapat diperpanjang hingga beberapa bulan. Berikut ini merupakan mengidentifikasi dan bekerjasama dengan perantara asing. Ada 4 hal. Yang pertama ada distributor asing, yang kedua ada a manufacturer representative, yang ketiga ada a trading company, dan yang keempat ada EMC atau export management company. Menemukan perantara asing. Eksportir langsung sering kesulitan menemukan perantara yang tepat di negara target. Berbagai sumber tersedia untuk menemukan perantara di luar negeri termasuk pertama, ada Direktori Bisnis Negara dan Regional. Yang kedua, ada Asosiasi Perdagangan yang mendukung industri tertentu. Yang ketiga, ada bertugas untuk membantu pembangunan ekonomi. Yang keempat, ada komersial di kedutaan dan konsulat di luar negeri. Dan yang terakhir, ada perusahaan ekspedisi dan konsultan di luar negeri. Berikut ini merupakan 7 harapan perantara asing terhadap eksportir. Yang pertama ada produk yang bagus, yang kedua ada keuntungan yang signifikan, yang ketiga ada peluang untuk menangani lini produk lain, yang keempat ada dukungan untuk komunikasi pemasaran, yang kelima ada metode pembayaran yang tidak terlalu membebani perantara, yang keenam ada pelatihan, dan yang terakhir ada membantu membangun fasilitas layanan purna jual. Ketika hubungan perantara menjadi buruk, meskipun ada niat baik, perselisihan dapat muncul antara eksportir dan perantara tentang masalah seperti kompensasi, praktik pemasaran, layanan purna jual, tingkat inventaris, dan penyesuaian produk. Untuk mengantisipasi ketidaksepakatan tersebut, para eksportir menjalin hubungan hukum berbasis kontrak dengan mitra. Beberapa perusahaan mengharuskan calon perantara menjalani masa percobaan selama mereka mengevaluasi kinerja. Jika tidak optimal atau jika sengketa tampaknya akan muncul, eksportir dapat memberlakukan persyaratan khusus atau bahkan mengakhiri hubungan. Berikut ini merupakan tipikal kontrak antara eksportir dengan perantara
ada 5. Yang pertama ada durasi hubungan, yang kedua ada cara yang dihadapkan perantara untuk menangani produk, yang ketujuan kinerja yang diharapkan, yang keempat ada sengketa, dan yang kelima ada risk condition. Untuk selanjutnya kita memasuki part B. Di slide selanjutnya itu membahas 3 faktor utama dalam pembahasan outsourcing global, sourcing, and offshoring. 3 faktor utama itu didorong oleh kemajuan teknologi, 2 jatuhnya biaya bisnis internasional, dan yang terakhir ketiga kewirausahaan dan transformasi ekonomi. Manfaat, resiko, dan tanggung jawab sumber global. Berikut ini merupakan 8 manfaat, resiko, dan tanggung jawab sumber global. Yang pertama ada cost, yang kedua ada ability to achieve strategic goals, yang ketiga ada corporate growth, yang keempat ada access to qualified personnel abroad, yang kelima ada improve productivity, yang keenam ada business process, yang ketujuh ada speed to market, dan yang kedelapan ada teknologi flexibility. Resiko sumber global. Selain manfaat potensial, sumber global juga membawa komplikasi yang tidak terduga. Sebanyak setengah dari semua pengaturan outsourcing diakhiri lebih awal dari yang direncanakan. Sumber global memiliki risiko utama seperti berikut ini: penghematan biaya, faktor lingkungan hukum yang lemah, keterampilan rendah, ketergantungan yang berlebihan, risiko menciptakan pesaing, dan erosi moral serta komitmen. Baik, selanjutnya adalah closing case dari chapter 13. Closing case pada chapter ini berjudul Barrett Farm Foods, a small firm, international launch. Pertanyaan pertama dari case yaitu, apakah kamu melihat ada masalah dengan rencana Mr. Austin untuk ekspansi ke Eropa? Kemudian, apakah kamu mendukung pendekatan kewirausahaannya untuk melakukan ekspor, dan apa yang seharusnya menjadi ciri pendekatan yang lebih sistematis untuk mengekspor? Jadi di sini Mr. Philip Austin memiliki 2 masalah pada pasar Eropa. Yang pertama yaitu BFF memiliki sedikit pengalaman dalam ekspor. Kemudian yang kedua, BFF harus menyelesaikan banyak masalah sektor ekspor. Eropa juga memiliki banyak perbedaan selera nasional, peraturan, dan struktur pasar. Sementara orang Australia menyukai vegemite berwarna coklat asin dan asin. Kemudian pemasaran produk sarapan pagi terbuat dari ragi. Produknya dinikmati oleh sedikit kalangan dari luar Australia. Pertanyaan case yang kedua yaitu, mengapa Barrett memilih mengekspor sebagai strategi untuk masuk ke Eropa, kemudian berlawanan dengan investasi langsung asing atau perizinan? Apa keuntungan yang diberikan ekspor ke Barrett, dan apa potensi kelemahan ekspor untuk Barrett? Jadi di sini karakteristik fisik harus dipertimbangkan kapan mengembangkan strategi ekspor. BFF menjual kacang-kacangan, sereal, bawang putih, jahe, buah kering, dan madu. Jenis makanan ini itu mereka semua tidak mudah busuk, sehingga hal ini merupakan keuntungan untuk BFF. BFF memiliki potensi kelemahan untuk ekspor, yakni karena berat dari produknya kurang, sehingga BFF membuat repetisi dalam hal ini yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat. Strategi ekspor BFF untuk masuk ke pasar luar negeri mungkin memiliki masalah several. Karena pertama, mereka memiliki kesempatan buruk untuk mengalami lokal pasar. Dan yang kedua, strategi ekspor mereka sensitif terhadap hambatan perdagangan seperti tarif atau nilai tukar. Kemudian, pertanyaan berikutnya yaitu, tantangan apa yang dapat Barrett
harapkan dalam drive ekspornya, dan apa jenis kemampuan baru yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola transaksi ekspornya. Jadi di sini BFF harus mempertimbangkan pengepakan, asuransi, tarif, pajak, penyimpanan, dan memutuskan apa margin keuntungan yang mereka inginkan. Kemudian, BFF juga perlu memahami pasar luar negeri, karena pasar luar negeri tidak sama dengan pasar dalam negeri. Data pasar yang komprehensif dan pasar yang berwawasan luas akan membantu analisis BFF dalam membuat keputusan yang cerdas. Dan BFF mungkin juga harus menyewa perusahaan riset pasar atau Austrade untuk menganalisis pasar Eropa, guna memudahkan BFF untuk mencapai pasar luar negeri. Bagaimana seharusnya Barat memilih antara mengekspor langsung dan tidak langsung? Apa karakteristik ideal perantara Eropa untuk Barat? Dan kemana Barat bisa membiayai penjualan ekspornya? Nah, di sini pengekspor tidak bisa langsung lebih baik karena hal ini BFF memiliki sedikit pengalaman dalam mengekspor produk. Kemudian BFF juga harus belajar bagaimana menjual barang ke luar negeri hingga bisa mencapai keuntungan dan berhasil. Dan dalam jangka panjang, BFF juga harus menunjukkan kompetensi pengeksporannya seperti Departemen Pengekspor pada umumnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sudah banyak perusahaan yang menjual makanan olahan di Eropa. Kemudian, apa yang dapat dilakukan Barat untuk bersaing dengan sukses melawan perusahaan-perusahaan ini? Di sini, BFF yang dimiliki oleh Barat harus memodifikasi produknya sendiri, mengingat pasar Eropa membutuhkan produk yang lebih kompleks dan lebih variatif. Akan tetapi, BFF berfokus pada pasar Australian, sehingga hal ini membuat tidak ada jaminan bahwa BFF bisa menjadi perusahaan yang sukses di pasar Eropa. Jika BFF ingin menjadi sukses, mereka harus merencanakan strategi pemasaran baru untuk pasar Eropa. Faktanya adalah bahwa BFF memiliki persaingan baru untuk dihadapi di pasar Eropa. BFF harus membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen jika ingin menang dalam persaingan di pasar Eropa. Pertanyaan terakhir yaitu, mengapa Austrade ingin perusahaan Australia fokus untuk mengekspor makanan olahan? Mengapa mengekspor produk dengan nilai tambah tinggi bagus untuk Australia? Nah, di sini makanan olahan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dan menciptakan lapangan kerja untuk orang Australia. Sebagian besar ekspor saat ini terutama adalah makanan mentah, bukan makanan yang diproses. Hanya 10% penambahan nilai yang dilakukan jika melakukan ekspor neraca perdagangan negara akan membaik. Austrade percaya daging, sereal, gula, susu, dan hasil laut memiliki potensi yang paling banyak untuk pengolahan makanan. Kebanyakan perusahaan asal Australia hanya berfokus pada ekspor barang mentah. Australia adalah negara penghasil daging, produk susu, gandum, dan hasil laut yang andal. Kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan sangat besar bagi penduduk Australia. Kemudian, Australia juga mencegah pemain asing yang masuk dan mengambil peluang ini dengan memanfaatkan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja asli Australia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga ilmu yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan.